Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setria Widyayeni, NPM 18060 dari kelas 1C Ilmu Negara. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi syarat UTS, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Pertanyaan pertama, yaitu istilah ilmu negara dari berbagai bahasa. Bahasa Belanda yaitu Staatsleer, bahasa Jerman yaitu Staatslehre, bahasa Inggris yaitu The General of State, bahasa Prancis yaitu The Theorie d'État. Pertanyaan nomor 2. Pengertian negara menurut para ahli. Yang pertama yaitu Aristoteles, negara adalah suatu perkumpulan keluarga dan desa untuk meraih kehidupan yang sebaik-baiknya. Yang kedua menurut John Locke. John Locke berpendapat negara adalah suatu organisasi yang didapatkan berasal dari perjanjian masyarakat, yang dihasilkan dari perjanjian masyarakat. Sedangkan menurut Max Weber, negara adalah sekelompok masyarakat yang memonopoli kekerasan fisik secara sah dalam suatu daerah tertentu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa harus ada negara? Negara harus ada karena manusia merupakan makhluk sosial dan cenderung untuk hidup berkelompok. Dalam kelompok tersebut, ada seseorang yang sangat berkuasa. Ia mengetahui letak luas daerahnya dari mana sampai mana, peraturan apa yang harus memajukan daerah tersebut, dan tentu hal tersebut menjadikannya seorang pemimpin. Pertanyaan nomor 4 yaitu, mengapa George Jelinek disebut sebagai Bapak Ilmu Negara? George Jelinek disebut sebagai Bapak Ilmu Negara pada tahun 1882, di mana ia menerbitkan sebuah buku yang berjudul Allgemeinheitslehre, yang berjudul yaitu Ilmu Negara Umum, di mana dalam penyusunan buku tersebut ia mengumpulkan masalah-masalah ilmu negara yang ada pada zaman Yunani hingga pada akhir abad ke-19 atau pada awal abad ke-20. Dari sinilah cikal bakal lahirnya sebuah negara, dan demikian ia disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Pertanyaan nomor 5 yaitu, pembagian ilmu negara menurut George Jelinek. Menurut George Jelinek, ia dibagi menjadi dua bagian, yaitu Staatswissenschaft yang dalam arti sempit yang ditekankan pada objeknya atau negara. Sedangkan yang kedua yaitu Rechtswissenschaft yang ditekankan pada hukumnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 6 yaitu hubungan ilmu negara dengan ilmu politik dan hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Hubungan ilmu negara dengan ilmu politik. Ilmu negara adalah ilmu yang bersifat teoritis atau bebas nilai, di mana ia tidak mengkritik objek kajiannya. Sedangkan ilmu politik adalah ilmu yang bersifat praktis, di mana ia mengkritik dan mengadili objek yang dikajinya. Selanjutnya hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara adalah ilmu yang bersifat umum atau abstrak, di mana ia tidak terikat dengan waktu, tempat, dan keadaan sekitar. Sedangkan hukum tata negara ialah hukum yang membahas secara kompleks, di mana ia terikat dengan waktu, tempat, situasi, dan sebagainya. Pertanyaan yang terakhir atau nomor 7 yaitu unsur-unsur negara menurut pasal 1 Konvensi Montevideo pada tahun 1933. Berdasarkan konvensi ini, unsur-unsur negara terbagi menjadi dua, yaitu unsur konstitutif dan unsur deklaratif. Unsur konstitutif terdiri dari penduduk, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, serta negara mampu untuk berhubungan dengan negara lain. Sedangkan unsur deklaratif yaitu ada pengakuan dari negara lain. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.